Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik ya hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, hendaknya lebih baik kita berdoa dulu untuk ketua kelas. Monggo bisa dimulai doanya. Amin. Baik. Gimana nih kabarnya hari ini? Sekali lagi Ibu tanya. Baik. Hari ini di meja Ibu ada satu surat izin. Hanya satu ya hari ini yang nggak masuk. Lihat dulu dari siapa suratnya. Mbak Dita, ternyata Mbak Dita sakit. Nah, kita doakan sama-sama biar Mbak Dita cepat sembuh ya. Amin. Nah, langsung saja kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Kita hari ini akan membahas polimer. Nah, ada yang sudah tahu polimer itu apa? Hayo, ingat apa enggak? Polimer. Baik, kalau belum jelas, Ibu terangkan dulu ya. Polimer adalah material bentuk rantai molekul yang panjang dan berulang. Ingat, panjang dan berulang. Hasil ini didapatkan dari proses bernama polimerisasi. Ada berbagai macam polimer, jadi polimer itu macamnya banyak. Selain itu, karakteristik pun juga berbeda-beda. Semuanya tergantung dari sifat molekul yang membentuk serta bagaimana proses pembentukannya. Ada beberapa polimer yang memiliki sifat lentur, contohnya seperti karet dan polyester. Namun, ada juga polimer dengan sifat keras dan kuat, seperti kaca dan epoksi. Gimana sih struktur polimer itu? Struktur polimer dibuat dari proses polimerisasi. Ingat, tadi Bu Rika sudah bilang kalau dari pembentukan polimer itu dari proses polimerisasi. Metode ini merupakan pembuatan polimer sintetis dengan menggabungkan berbagai macam molekul kecil yang disebut monomer. Secara keseluruhan, molekul-molekul kecil itu dikombinasikan hingga menjadi satu rangkai molekul dengan ikatan kovalen. Terdapat reaksi kimia yang muncul dalam proses tertentu. Misal pada saat pemanasan dan tekanan yang mampu mengubah ikatan kimiawi dalam menyatukan seluruh monomer tersebut. Hasil dari proses ini adalah polimer dengan struktur ikatan beragam. Jadi hasilnya itu bisa macam-macam. Tergantung dari bagaimana proses dan molekul dasarnya. Rantai monomer dalam hasil proses polimerisasi disebut sebagai makromolekul. Dalam makromolekul bisa mengandung ratusan ribu monomer. Hasil yang didapatkan juga pasti berkualitas tinggi dan layak untuk digunakan dalam industri. Nah, sekarang bisa dicatat jenis-jenis polimer. Ada berbagai jenis polimer berdasarkan beberapa pengelompokannya, dimulai dari jumlah monomer, reaksi terhadap pemanasan, dan metode pembentukannya. Nah, yang pertama, jenis polimer berdasarkan jumlah monomer. Ada homopolimer yang merupakan polimer hasil produksi satu tipe monomer saja. Jadi hanya ada satu jenis. Homo itu sama, ya. Yaitu propilena. Kemudian ada copolimer yang dibentuk berdasarkan lebih dari satu monomer. Contohnya seperti polietilena vinil asetat yang terbentuk dari monomer etilena dan vinil asetat. Nah, sekarang yang kedua yaitu jenis polimer berdasarkan reaksi terhadap pemanasan. Ada termoplastik yang merupakan polimer dengan kemampuan dilebur ulang melalui proses pemanasan sehingga dapat kembali seperti bentuk semula. Apalagi? Apa tadi? Termoplastik. Ya, termoplastik
Polimer dengan kemampuan dilebur ulang melalui proses pemanasan sehingga dapat kembali seperti bentuk semula. Produksinya dimulai dengan pembentukan menjadi biji plastik, lalu dipanaskan sampai mampu dibentuk menjadi berbagai produk. Selanjutnya ada termoset, yakni polimer yang tidak mampu dikembalikan menjadi bentuk semula. Jadi sekali dibentuk, bentuknya ya udah itu, nggak bisa dikembalikan seperti semula. Proses pemanasan untuk membentuknya menjadi produk akhir biasanya menghasilkan benda seperti akrilik dan melamin. Yang ketiga, jenis polimer berdasarkan metode pembentukannya. Ada dua jenis polimer berdasarkan metode pembentukannya. Yang pertama, polimer adisi, dan yang kedua, polimer kondensasi. Polimer adisi terbentuk dari proses penambahan unit monomer secara terus-menerus. Benar. Sebaliknya, polimer kondensasi terbentuk melalui gabungan molekul-molekul kecil berdasarkan reaksi yang melibatkan gugus fungsi. Molekul kecil itu sendiri dapat terlepas ataupun tidak terlepas. Contoh-contoh polimer. Ada 4 contoh polimer. Yang pertama, polietilena. Hasil proses polimerisasi monomer etilena dengan produk bersifat fleksibel. Yang kedua, polipropilena. Nah, polimer termoplastik dari hasil polimerisasi monomer propilena dengan sifat cenderung kaku tapi kuat. Yang ketiga, polivinil klorida. Polimer yang sering digunakan untuk bahan bangunan karena tahan lama, mudah dirangkai, dan murah. Yang keempat adalah polistirena, polimer hasil polimerisasi monomer stirena dengan struktur cenderung kaku, tanpa warna, untuk produk seperti sendok, garpu, plastik. Nah, sifat-sifat polimer secara umum ada sifat termal. Polimer sebagai isolator mempunyai sifat termal yang baik walaupun polimer bukan merupakan konduktor. Selanjutnya, sifat kelenturan. Karena sifatnya lentur, polimer mudah diolah menjadi produk yang diinginkan. Yang ketiga, sifat ketahanan terhadap mikroorganisme. Sifat ketahanan terhadap mikroorganisme biasanya dipunyai oleh polimer sintetis. Selain itu, sifat-sifat polimer diantaranya adalah ringan, dalam artian bobot atau volumenya kecil, tahan korosi dan kerusakan terhadap lingkungan yang agresif. Dimensinya stabil karena memiliki berat molekul yang besar. Nah, polimer yang mempunyai ikatan silang akan bersifat termosetting, sedangkan yang tidak mempunyai ikatan silang bersifat termoplastik. Termosetting merupakan jenis polimer yang tetap keras dan tidak bisa lunak ketika dikenai panas. Sedangkan termoplastik merupakan jenis polimer yang dapat melunak ketika dikenai panas dan mengeras kembali setelah didinginkan. Penggolongan polimer berdasarkan asalnya itu ada dua. Yang pertama polimer alam dan yang kedua polimer sintetis. Nah, di sini bisa diingat ya, namanya aja udah polimer alam, pasti berasal dari alam dan makhluk hidup. Sedangkan polimer sintetis itu tidak berasal dari makhluk hidup. Tata nama polimer. Untuk tata nama polimer hanya ada satu aturan, yaitu menambahkan kata poli ditambah dengan monomernya. Nama-nama polimer sangatlah banyak dan sangat susah untuk diingat dalam jangka waktu yang lama. So, jalan lainnya adalah dihafalkan. Benar sekali. Jadi kalau polimer itu harus hafalan. Prinsip reaksi polimer. Reaksi polimerisasi lemak terjadi karena adanya kandungan asam lemak yang tak jenuh pada minyak ataupun lemak. Laju polimerisasi sangat meningkat seiring dengan bertambahnya kandungan asam lemak tak jenuh. Semakin tinggi kandungan asam lemak tak jenuh, maka minyak ataupun lemak, laju polimerisasinya akan semakin tinggi. Materi yang terakhir hari ini, kegunaan polimer.
Yang pertama adalah polimer plastik. Polimer ini masih dibedakan lagi ke dalam beberapa bagian. Misalnya, polietilena digunakan untuk botol plastik yang bersifat fleksibel, pembungkus. Nah, jas hujan, kantong plastik, benar, apalagi isolator. Nah, benar sekali. Jenis polipropilena kebanyakan digunakan dalam pembuatan tali, botol maupun karung plastik. Sementara untuk jenis polivinil klorida atau PVC biasa digunakan dalam pembuatan pipa, karung plastik, dan pelapis lantai. Lalu ada polimer berjenis teflon yang umumnya menjadi bahan baku pembuatan alat penggorengan, panci. Nah, yang anti lengket itu ya, pelapis tangki dan sebagainya karena cukup tahan panas. Sedangkan untuk bakelit menjadi bahan baku dalam pembuatan peralatan kelistrikan dan elektronik. Selain itu, kegunaan polimer juga dibuat untuk karet dan serat sintetis. Benar sekali. Pelajaran hari ini apa terlalu cepat? Semuanya sudah mencatat ya? Baik. Minggu depan akan kita adakan post-test sebelum lanjut ke materi berikutnya. Baik. Nah, sepertinya jamnya udah habis. Udah waktunya istirahat. Baik, Ibu akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tadi temennya yang gak masuk diingatkan kalau minggu depan kita akan post-test. Ya. Sebelum diakhiri, kita bersama-sama baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pintar. Nah, sekian pelajaran dari Bu Rika. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.